Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Dari surat At-Taubah ayat 67 di halaman 6. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Mohon penjelasan dari ayat ini. Itu sudah jelas. Allah sebutkan ciri orang munafik. Orang munafik itu kata Allah ciri pertama ba'duhum min ba'd, sefrekuensi. Jadi orang munafik laki dan orang munafik perempuan itu hatinya pasti akan ketemu, karena punya frekuensi yang sama. Frekuensi kemunafikan, sama-sama munafik, maka mereka akan tolong menolong. Munafik laki-laki, munafik perempuan, karena satu frekuensi maka akan tolong menolong. Tolong menolong dalam hal apa? Maka ciri kedua, ya'muruna bil munkar, akan mengajak orang kepada kemungkaran. Padahal perintah Allah itu yang namanya amar itu ma'ruf, amar ma'ruf, yang namanya nahi itu mungkar. Tetapi orang munafik punya pola pikir terbalik. Yang seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar menjadi terbalik pola pikirnya, yaitu menjadi amar mungkar nahi ma'ruf. Itu orang munafik cirinya. Dan mereka ba'duhum min ba'd akan bersama-sama tolong menolong dalam beramar mungkar, menyuruh pada kemungkaran, dan nahi ma'ruf, melarang perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Ciri berikutnya wa yaqbiduna aydiyahum, bakhil, medit, pelit, apalagi util, bakhil, medit, pelit, util. Jadi menggenggamkan tangan dalam arti dia bakhil, tidak mau membelanjakan harta yang dikumpulkan, yang diusahakan di jalan Allah. Ancaman luar biasa dari Allah. Kata Allah, walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu bima kuntum taknizun. Coba diingat ayatnya itu. Quran surat At-Taubah ayat berapa itu? 3435. Ya, 3435. Mari. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum
fadzuqu ma kuntum taknizun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya, ini orang bakhil, ancamannya luar biasa. Ya, dari pagi sampai pagi berusaha, bekerja. Begitu mendapatkan karunia dari Allah, rezeki dari Allah, dia tumpuk, dia simpan untuk kebutuhan isi perutnya sendiri dan keluarganya. Tidak mau menafkahkan fisabilillah, di jalan Allah. Dalam arti bakhil, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka nanti di hadapan Allah, harta yang dulu dia kumpulkan, yang dia bakhilkan, itu akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Kemudian dengan itu disetrika dahinya, lambungnya, punggungnya. Ini ingat loh ya, setrika dari neraka, bukan setrika dunia ini. Kita saja disetrika dunia ora betah kok, kicat-kicat, apalagi ini setrika neraka. Disetrika dahinya, lambungnya, punggungnya, sambil dihinakan. Kilo bondomu sing dhisik mbok simpen, enggak kamu keluarkan zakatnya, tidak kamu keluarkan infak dan sedekahnya, ini loh bondomu dhisik. Dipanaskan kemudian disetrika dengan itu. Iya, ini orang bakhil. Ancamannya luar biasa orang bakhil itu. Dan orang bakhil itu salah satu sifat munafik. Lah, baik yang amar mungkar nahi ma'ruf, kemudian bakhil, kemudian mereka tolong menolong, ini semua ciri-ciri kemunafikan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya. Dalam ayat At-Taubah ayat 67 tadi, surat At-Taubah ayat 67 tadi. Nasullah fanasiyahum. Ya. Orang yang beramar mungkar nahi ma'ruf itu hakikatnya di sisi Allah dia telah melupakan Allah. Orang yang bakhil tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, hakikatnya di sisi Allah dia juga telah melupakan Allah. Kalau mereka telah melupakan Allah, Allah pun tidak sudi mengingat mereka. Nasullah fanasiyahum. Maka Allah akan melupakan mereka. Allah enggak rugi kalau ada seorang hamba melupakan Allah dengan cara amar mungkar nahi ma'ruf, kemudian bakhil. Allah pun ya mudah sekali lupakan. Sangat cepat sekali bagi Allah untuk melupakan orang yang seperti itu. Fanasiyahum. Nasullah fanasiyahum, pakai fa itu bukan pakai wawu. Saat kita bakhil, saat kita amar mungkar nahi ma'ruf, saat itu pula secepat kilat Allah akan segera lupakan kita. Manusianya yang rugi kalau dilupakan oleh Allah.
Kalau sampai Allah melupakan manusia, manusianya yang rugi, bukan Allah yang rugi. Ya, ini ciri-ciri orang munafik yang Allah sebutkan dalam surat ini, ayat ini. Surat At-Taubah ayat 67 itu. Mukmin munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka akan tolong menolong. Ba'duhum mim ba'd. Nyaman ketemu munafik dengan munafiki, ketemu nyaman. Munafik dengan orang yang betul-betul punya iman yang sodik, munafiknya tidak nyaman. Tapi kalau munafik ketemu munafik, nyaman, itu frekuensi. Mereka akan tolong menolong. Sama-sama berusaha untuk beramar mungkar, untuk bernahi ma'ruf. Sama-sama bakhil. Piye carane biar harta bertumpuk pada diri mereka sendiri. Dengan cara yang culas, cara licik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Cara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah tetap akan mereka tempuh, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dalam otaknya yang penting untuk duit. Nah, meski dengan cara korupsi tidak peduli, sudah nggak peduli. Meski dengan cara korupsi, jangan cara maling, ngerampok, garong, dan lain sebagainya, dia tidak peduli. Yang penting untuk duit, untuk ditumpuk-tumpuk. Ya, kan? Ini maka diancam oleh Allah, disetrika dengan setrika dari api neraka, fidarkil asfal minan nar. Nah, kalau tidak ingin mendapatkan ancaman dari Allah, maka jangan beramar mungkar, jangan bernahi ma'ruf, jangan bakhil, jangan menyatu dengan orang-orang munafik. Jangan jadikan orang kafir, orang munafik sebagai wali, sebagai penolong, sebagai teman setia. Bergaulah dengan orang-orang yang mukmin, dengan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ya, ada lagi.